Tim. Sebagian dari kalian pasti pernah mendengar kata tersebut. Atau kalian sedang berada dalam suatu kelompok yang berlandaskan dengan tim? Sebenarnya apa sih esensi dari sebuah tim? Dan apa bedanya sebuah tim dengan grup? Penasaran? Kepopuleran tim mengalami peningkatan dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya tuntutan pekerjaan pada zaman postmodern. Fenomena ini terjadi berkat kepemimpinan perusahaan atau organisasi yang mulai menginisiasi pembentukan tim untuk menyelesaikan proyek-proyeknya. Kepopuleran ini terjadi karena pembentukan tim dipercaya dan telah terbukti dapat mencapai suatu hasil yang sulit didapatkan individu, lebih fleksibel dan responsif ketika diterpa masalah, dan dapat meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Hal-hal ini menjadi mimpi dari setiap pemimpin perusahaan. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, jika sama-sama berkelompok, apakah grup dan tim adalah hal yang sama? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Workgroup merupakan kelompok yang berfungsi sebagai penerima tugas atau informasi dari atasan. Seorang atasan dalam suatu organisasi akan mengarahkan setiap anggotanya dalam grup tersebut untuk melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Berbeda dengan workgroup, workteam merupakan kelompok yang saling bergantung dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Anggota dalam workteam diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap diskusi dan biasanya memiliki sinergi yang hangat di dalamnya. Mari kita menelisik lebih dalam pada konsep tim. Secara umum, terdapat 5 jenis tim dalam sebuah organisasi. Pertama, problem solving team, yang membahas sekaligus mengevaluasi mengenai cara peningkatan kualitas dan efisiensi dalam lingkungan kerja. Yang kedua, self-managed work team, yang melanjutkan hasil evaluasi dari tim sebelumnya. Tim ini melakukan beberapa tanggung jawab seperti perencanaan, penjadwalan, pembagian tugas kepada anggota, dan bekerja dengan pemasok dan pelanggan. Ketiga adalah cross-functional team, yang terdiri dari tingkat hierarki yang sama, tapi dari area kerja yang berbeda, dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu dan tempat untuk bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, dan koordinasi proyek yang kompleks. Tetapi tim ini sulit dikelola karena dibutuhkan koordinasi yang tinggi. Yang keempat, virtual team adalah tim yang bekerja secara jarak jauh dan menggunakan media elektronik dalam koordinasi. Tim ini harus selalu dipantau agar tim tetap efektif dijalankan. Terakhir, multi-team system, kumpulan tim yang saling bergantung dan berbagi tujuan yang lebih tinggi. Menambah anggota dalam tim akan membuat tim menjadi tidak efektif dan merugikan tim itu sendiri. Tidak semua tim dapat berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komposisi tim yang baik. Kondisi dari suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri juga dapat menjadi salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan. Tim konteks. Yang pertama ada adequate resources. Untuk menunjang keefektifan kinerja tim, dibutuhkan sumber daya dari luar seperti peralatan yang memadai, deadline waktu, dan lain-lain. Yang kedua ada leadership and structure. Adanya pemimpin dan struktur tim untuk memastikan anggotanya memiliki beban kerja yang setara dengan memperhatikan keterampilan dan kemampuan serta fasilitator anggota tim. Yang ketiga ada climate of trust, merupakan dasar kepemimpinan terkait komitmen sesuai dengan tujuan dan dalam pengambilan keputusan untuk memfasilitasi kerjasama, mengurangi rasa curiga, dan mengikat individu dalam tim. Yang terakhir ada performance evaluation and reward system, mengevaluasi berguna untuk memodifikasi sistem serta untuk memperkuat usaha atau komitmen tim. Penghargaan kelompok akan hasil tim dengan pengakuan dan pembagian hasil keuntungan. Selanjutnya, team composition. Yang pertama, abilities of members.
Anggota tim harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, personality of members. Tim dengan keterbukaan atau openness yang tinggi pada pengalaman dan komunikasi cenderung akan bekerja lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, allocation of roles. Alur kerja tim merupakan pusat atau untuk mengalokasikan tugas-tugas di dalamnya. Yang keempat, diversity of members. Latar belakang demografi yang sama seperti usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan dalam tim yang berdampak pada kinerja. Yang kelima, ada cultural differences. Keragaman budaya seperti perbedaan status ras mayoritas dan minoritas, budaya yang heterogen mengalami kesulitan dalam bekerja atau memecahkan masalah, namun hanya bersifat sementara. Yang keenam, size of team. Tim anggota sedikit adalah kunci meningkatnya efektivitas. George Miller menyarankan tim yang ideal sekitar 5-9 anggota, karena semakin besar ukuran tim akan mempersulit komunikasi, social loving, dan kesulitan untuk berkoordinasi. Yang ketujuh, member preference. Ketika individu suka bekerja sendiri, terlibat dalam tim akan menjadi ancaman tersendiri, sedangkan tim yang berkinerja tinggi terdiri dari orang bekerja sebagai bagian dari grup. Manajer perlu mempertimbangkan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Setelah melihat komposisi tim, maka kita juga harus mengamati proses yang terjadi di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana sih pembentukan tim secara efektif itu. Di dalam sebuah pembentukan tim, ada proses di mana proses ini melihat pembentukan secara individu maupun secara keseluruhan. Proses ini juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi dan kinerja individu pada tiap-tiap kelompok. Untuk pembentukan tim secara efektif, ada 8 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada common plan and purpose. Nah, di dalam tahap ini, kelompok menentukan dan meninjau strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada specific goals. Di tahap ini, tujuan kelompok telah ditentukan secara spesifik agar anggota kelompok dapat terfokus kepada tujuan tersebut. Yang ketiga, ada tim efikasi. Di tahap ini, standar dari masing-masing individu telah ditentukan dengan harapan kemampuan, efektivitas, dan kreativitas individu dapat meningkat. Yang keempat, ada tim identity. Di tahap ini, anggota telah menyadari perannya dalam kelompok dan juga melakukan interaksi dengan anggota yang lain. Yang kelima, ada tim cohesion. Di tahap ini, anggota membangun relasi dengan anggota lainnya dengan harapan untuk menjaga integrasi yang ada dalam kelompok. Yang keenam, ada mental models. Mental models ini adalah upaya untuk mengawasi emosional anggota dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang pertama, ada tahap selecting. Di tahap selecting ini, seorang individu dipilih karena ia memiliki passion dalam berkolaborasi. Ketika individu memiliki passion dalam berkolaborasi, ia akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Yang kedua adalah tahap training. Di tahap ini, pelatihan akan dilakukan untuk anggota-anggota baru untuk memastikan bahwa anggota-anggota ini dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Dan juga ketika ada sebuah permasalahan, mereka dapat mengatasinya dengan baik. Yang ketiga adalah tahap rewarding. Tahap ini merupakan proses apresiasi kepada karyawan yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini biasanya dilakukan dengan pemberian kompensasi atau tambahan gaji bagi karyawan yang dianggap teladan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah bekerja dalam tim itu selalu menjadi hal yang efektif? Jawabannya adalah tidak. Karena yang pertama, bekerja dalam tim itu memerlukan waktu yang lebih daripada bekerja sendiri. Yang kedua, ada banyak aspek yang harus diperhatikan ketika tergabung dalam sebuah tim, seperti menjaga komunikasi dan juga mengatasi konflik-konflik yang muncul dengan anggota tim yang lain. Dan yang terakhir, individu terkadang harus melewati batas kemampuannya untuk mengatasi hal-hal seperti konflik yang muncul dari kepribadian orang yang berbeda-beda. Nah, kalau gitu bagaimana ya cara untuk mengetahui bahwa bekerja dalam tim itu sesuatu yang efektif atau tidak? Ada 3 indikatornya.
Yang pertama, jika tugas itu membutuhkan persepsi dari banyak orang, maka tugas itu lebih cocok untuk dilakukan secara kelompok. Lalu yang kedua, jika tugas itu menimbulkan tujuan yang sama untuk para anggotanya, seperti rapat kepanitiaan dan rapat perusahaan. Di sana ada tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu mereka melakukan diskusi untuk mencapai tujuan tersebut. Indikator yang ketiga, yaitu yang terakhir, adalah jika ada ketergantungan satu sama lain antara anggota kelompok. Indikatornya adalah jika tujuan kelompok baru bisa tercapai ketika semua anggota telah berkontribusi. Sekarang biar aku menceritakan suatu contoh peristiwa yang menarik untuk kita bahas. Kejadian ini terjadi di Fakultas Bisnis di Universitas Stetson. Untuk merespon permintaan perusahaan dalam menciptakan calon pekerja yang mampu bertahan dan berdinamika dalam tim, Fakultas Bisnis Universitas Stetson mulai menerapkan kurikulum yang sangat menekankan pada kerjasama tim. Kita telah membahas mengenai kelebihan dari bentuknya pada penjelasan tadi. Jadi kita bisa berekspektasi bahwa hal ini akan meningkatkan kerjasama tim, munculnya pemimpin baru yang mampu menjadi penghubung antar anggota, serta kehangatan yang terjalin erat antara anggota tim. Ternyata salah, rupanya penerapan kurikulum tersebut masih jauh dari harapan pada awalnya. Munculnya siswa free riding yang hanya masuk ke tim untuk sekedar mendapat nilai tanpa bekerja, serta kurangnya tingkat partisipasi anggota tim membuat penerapan kurikulum ini menjadi bermasalah. Jadi apa yang salah? Pertama, minimnya kepemimpinan. Dasar struktur kepemimpinan dalam kelompok adalah komitmen yang menjadi penghubung antar anggota. Dengan kurangnya kepemimpinan dalam kelompok yang menandakan kurangnya komitmen antar anggota, kelompok akan cenderung berjalan sendiri dan berakibat menurunnya kinerja tim. Hal inilah yang menjadikan masalah kedua terjadi, kurangnya pengembangan tim. Terdapat 3 faktor, yaitu team identity, cohesion, dan abilities of member. Setiap individu sebenarnya memiliki kemampuan yang mumpuni dari segi keterampilan, tapi dalam kelompok, keterampilan yang tidak dapat dikelola dan dipresentasikan dengan baik akan cenderung terpendam dan tidak dimunculkan. Apalagi apabila individu tersebut merasa dia bukan bagian dari tim. 3. Berbicara tentang individu, preferensi dan tingkat keinginan untuk berpartisipasi dari diri sendiri juga menjadi faktor yang berpengaruh. Tidak semua individu menyukai menjadi tim player dan memilih untuk bekerja sendiri. Beberapa individu juga lebih memilih untuk menjadi free rider yang mengurangi kemampuan dari tim. Jumlah anggota tim yang banyak juga rentan memunculkan perilaku social loving. Jadi, apa yang harus dilakukan? Sebelum memulai kurikulum yang baru, sebaiknya mahasiswa sebagai subjek kurikulum diberikan bekal pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu untuk meningkatkan pemahaman akan bekerja dalam tim. Menciptakan pola pikir dan perilaku tim akan menyelesaikan banyak permasalahan yang terjadi dalam kasus. Pemberian bekal kepemimpinan bagi mahasiswa juga penting untuk menciptakan pemimpin-pemimpin dalam tim yang bisa menengahi timnya tersebut. Untuk masalah free riding dan social loving, pemberian tanggung jawab yang merata dan sesuai dengan kemampuan akan dapat mengatasi permasalahan ini. Dan tentu saja, pelaksanaan evaluasi kontribusi anggota serta pemberian reward adalah cara yang bisa digunakan dalam membuat tim bekerja dengan tenaga penuh. Nah, gimana? Semoga pemaparan materi from groups to team dari kelompok kami dapat tersampaikan dengan baik ya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat.